Menyayangkan juga, tapi bukan berarti saya menghilangkan dukungan buat kamu untuk bisa menyelesaikan masalah donasi ini dengan baik. Enggak kok. Iya, ke NTT ya? Itu sebenarnya sumbangan dilakukan diam-diam aja karena kebetulan kita mensupport yayasan yang ada di sana yang kemudian mereka banyak sekali turun langsung. Maksudnya jasa kami itu nggak seberapa sama mereka karena mereka itu yang turun langsung dan memang kita nge-support dengan peluru lah supaya orang-orang di sana itu bisa tertolong. Yang nomor satu kita fasilitasi dulu kayak kebersihan, nggak ada kamar mandi sama sekali. Jadi kita support kamar, sampai ada namanya WC Densu katanya. Iya, memang saya tempat menampung sampah-sampah ya, sampah-sampah kehidupan. Terus kita support yang lain. Tapi kenapa sih kalau misalnya memberikan di sekolah itu masih dalam artian kenapa nggak di Jakarta atau di? Karena mereka lagi butuh banget sih. Dan sekarang ini mereka lagi tidak dapat sorotan yang gede karena masalah Agus Muluk. Jadi mereka tuh harus kita support gitu. Kalau bisa sih lebih banyak lagi bantuan ke arah sana karena apa yang mereka alami itu dampak kerugiannya gede banget. Karena kurangnya pemberitaan, karena exposure yang agak kecil, jadi orang nggak terlalu tahu. Ini menjadi impiannya Kodensu juga nggak sih di akhir tahun ini membangun tadi yang donasi-donasi tadi. Apanya? Buat teman-teman NTT. Iya, saya hanya bisa support sekedarnya. Tapi dengan support saya semoga ada lagi orang lain yang juga turun dan mensupport. Karena yang saya bilang secara pemberitaan kecil kan. Sehingga itu membuat orang-orang yang pengen peduli juga tidak terupdate infonya gitu. Kodensu, sorry agak mundur dikit nih. Kemarin ke Hong Kong diundang, mungkin boleh cerita sedikit dong kemarin ke Hong Kong. Hongkong ya? Gimana? Di Makau. Makau Iya, ya, di Makau. itu sempat rame ya. Jadi gue tuh katanya keren banget. Sebenarnya enggak. Jadi saya itu udah sering diundang sama NBA untuk hadir ke event-event internasional. Cuman memang saya tidak pernah bersedia. Kenapa? Karena saya ngerasa peran saya di basket itu harusnya udah dikecilin. Harus ada yang baru. Dan saya kepengennya jangan saya gitu loh, walaupun orang banyak kenal saya. Jadi tahun ini kenapa saya ambil, karena saya stres ngurusin Agus dan donasinya. Istri saya juga katanya udah kamu pergi aja. Jadi kita pergi, bener ini serius. Jadi kayak refreshing aja. Dan sampai di sana ternyata saya kaget. Ini asli saya kaget pas saya udah selesai. Banyak banget artis-artis terkenal ada di situ. Kayak ada Jessica, SNSD. Saya kan nggak tahu, ha. Jadi gue muncul lah di belakang dia, rame. Terus orang-orang, kok ada Bang Densu? Terus ada Bright itu 12 juta follower. Ngobrol sama gue sebelah-sebelahan, gue kagak tahu siapa. Terus dia nyapa gue duluan, sopan banget. Jadi kan pas pemanasan, dia kan udah pemanasan sendiri. Gue lihat nih orang main basketnya kok nggak terlalu jago lah, tapi bisa. Terus tiba-tiba nyapa gue, hello, aku baru itu ya, I just new play basketball. Oh, it's okay. Saya dari Indonesia, I'm Bright, kata dia. Oh iya, Bright, I'm Denny gitu. Dalam hati gue, siapa ya? So asik. Pas dilihat 12 juta follower cuy, lebih terkenal dari gue. Apa kabar hidup gue? Tapi untungnya gue nggak bersikap kurang ajar ya, jadi pesona gue tetap baik. Terus gue nyobain lapangan akrilik, LED. Terus gue lempar belakang masuk, rame. Terus gue main, jadi karena gini, gue kan pemain basket ya. Ketika gue ketemu pemain NBA, ya gue trash talk. Maksudnya kita main gitu, habis itu we are friend gitu dan close. Jadi orang mungkin ngerasa kayak gila pergaulan Densu circle-nya serem. Hah? Negara. Di sana tuh yang diundang pemain legend-legend NBA. Kemudian dari artis-artis Taiwan, artis Hong Kong, sama artis Thailand. Satu-satunya yang dari Indonesia gue doang. Sisanya tuh dari 3 negara itu. Jadi gue dateng pas di panggil namanya kan semua artis itu kan terkenal di situ. Gue doang kagak ada tepuk tangan. Gue tepuk tangan sendiri aja. Sepi guys, gitu. Tapi pas di sosmed baru, who is this guy? Why very famous katanya. Asik. Biar semakin sombong kayaknya. Tipis lah, agak pipis dikit. Iya. Ya, gimana ya? Jangan lah ya. Berarti dengan adanya kemarin tuh pengen balik lagi ke ranah basket lagi nggak sih kok? Kayak jadi bikin usaha kayak bikin klub basket misalkan. Ngurus klub kayak gitu. Jangan lah, udah lu jangan kasih gue jabatan-jabatan aneh lah sama bisnis-bisnis aneh. Tapi pengen nggak kok? Ngepengen nggak kok sebenarnya? Bisnis ini di Mau maaf ya, saya nggak kepengen apa-apa ya. Saya tuh kepengennya cuman hidup baik-baik aja. Saya dipercaya orang.
ya apapun bisnis, apapun itu yang nanti saya kerjakan, ya udah mengalir aja. Saya nggak kepengen juga pengen bikin apa gitu, enggak. Tapi ngarahin anak ke atlet nih. Anak enggak sih, kalau dia pengen jadi atlet kita support, kalau enggak ya udah nggak usah. Jadi tergantung si anak nanti dia kepengen jadi apa. Kali-kali dia pengen jadi pengacara. Nah, Iyalah. siapa? Hah? Kayak Bang Farhat ya? Bang Farhat kan pengacara. Iya. Satu lagi. Satu lagi mungkin jadi kayak Novi ya. Kenapa ya? Punya yayasan peduli. Dia apaan sih? Oh ini yang kemarin yang ini loh tentang Gunung Lewo. Lewo iya. Iya itu. Lewo Tobi ya. Iya Tobi memberikan sumbangan. Seperti apa sih mungkin melihat kondisinya di sana? Iya, kalau dari visual yang aku dapat sih berantakan banget dan kondisinya itu emang sulit banget. Jadi mirip-mirip lah sama kondisi saudara kita yang ada di luar sana yang kemarin rame kan. Jadi gue pikir memang kita nih jangan sampai lupa loh. Maksudnya ada saudara kita ya juga yang di sana itu yang membutuhkan uluran tangan sekarang ini dan urgent gitu. Jangan agus mulu kita gitu. Yang lain juga kita juga tengok lah. Kalian juga wartawan tolong lah ya. Jangan situ-situ mulu lu. Sono lu ke Lewo Tobi itu. Jauh. Ntar gue bayarin lah. Oke, boleh. Boleh dah kalau Aku itu. tarik lain lah omongan gue. Wartawan banyak kayaknya. Nah, nasi padang aja. Kayak apa sih yang belum terrealisasi di tahun 2020? Wish-nya apa sih Apa sih itu keinginan bapak anak lagi kah atau kemudian? Nggak tahu ya, kalau lu tanya kayak begitu gue bingung jawabnya, karena hidup gue tuh udah bersyukur aja sih. Segala sesuatu yang gue terima dari Tuhan itu udah berlimpah banget beberapa tahun belakangan ini. Jadi kadang-kadang gue bertanya sama diri gue sendiri, Dan, apa sih yang kita cari lagi? Kita ini bingung juga. Makanya gue juga dalam usia gue yang sekarang ini dengan semua yang Tuhan udah kasih, gue lebih mengabdikan diri gue untuk mencari kebaikan-kebaikan di dalam Tuhan yang bisa gue berikan kepada orang, cuma di situ doang. Karena itu yang bikin gue sekarang ini menjadi lebih happy. Kalau dulu kan perempuan ya dan judi ya, sekarang kebaikan Tuhan. Kok Ya, ini saya melihat itu urusan pribadi mereka ya. Karena kan saya tidak ikut campur juga masalah itu. Jadi masalah ini kan berawal dari Agus, tapi akhirnya kemana-mana dan Agus juga terseret-seret di situ. Jadi saya pribadi sih menyayangkan karena masalah ini harusnya sudah selesai dengan cepat aja kan. Kemarin juga udah turun ke Mensos untuk memberikan pengarahan dan juga membuat perdamaian. Saya pikir itu kan satu stimulus positif. Tapi dengan adanya hal baru ini kan jadi bingung lagi. Jadi menyayangkan saja, tapi saya tidak mau ikut campur karena ini urusan pribadi personal gitu loh. Kodensu, tapi Alvin ini mempertanyakan. Alvin Lim kemarin melaporkan Novi terkait pencemaran nama baik. Ya itu urusan pribadi jadi gitu. Menyayangkan sih sikap Agus yang harusnya fokus perawatan malah bolak-balik saling lapor Polda, Polres, Mabes. Iya, itu Jadi bukan hanya gue yang menyayangkan ya. Kayaknya hampir semua orang menyayangkan lah, harusnya dia lebih fokus ke pengobatan tapi akhirnya jadi berurusan dengan hukum terus kan. Ya gimana ya, nggak bisa ngapa-ngapain, saya bukan Agus ya. Gitu. Kabarnya Novi juga disomasi oleh Alvin Lim sebesar 1 triliun. Iya, itu saya dengar. Kalau itu Menurut Bang Kodensu gimana? oh menang banyak dia tuh. 1 triliun dia. Bagi-bagi lah Bang Alvin, Karena duit setengah-setengah. donasinya belum turun ke Agus sampai sekarang. Apa? Karena duit donasinya belum turun ke Agus sampai sekarang, makanya mau disomasi dan akan digugat ke pengadilan. Ya, itu menurut saya hak hukumnya dari Agus dan Alvin Lim sebagai lawyernya. Saya tidak bisa terlalu banyak berpendapat masalah itu. Saya ini kan bukan Novi ya. Saya hanya berdiri di posisi saya aja. Biar Novi yang berpendapat masalah itu sih. Kodensu, tapi Alvin ini mempertanyakan semua asal uangnya Teh Novi nih untuk yayasan gitu, bahkan kayak menuduh macam-macam lah, germo dan sebagainya. Ke Kodensu ngeliatnya gimana sih? Sampai Mungkin anaknya juga dari dibully, anaknya Iya, Teh Novi. tahu Iya, itu. menurut Jadi Kodensu kalau gimana mempertanyakan, dengan ini pandangan sosial aja ya. Saya berdiri sebagai orang yang melihat dari sosialnya. Jadi kalau dibilang masalah dia mempertanyakan uangnya datang dari mana, kalau di publik menurut saya kurang etis ya. Tapi lebih bagus dipertanyakan langsung lah, gitu kan. Nah kedua, kalau dibilang dia mendapatkannya dari cara-cara yang seperti diberitakan, menurut saya juga kurang pas. Karena akhirnya melukai perasaan orang dan juga bisa melukai profesi yang lain. Jadi aku pikir kurang pas kalau saya ya. Tapi kalau menurut Bang Alvin Lim itu pas-pas saja,
ya nggak apa-apa. Karena kan itu hak beliau dan dia pasti udah tahu konsekuensinya. Dia pasti siap menghadapi kok, saya yakin. Kodensu, tapi kan hal itu pada akhirnya jadi Alvin Lim melaporkan Tenovi yang konten yang mencemarkan nama Agus yang parodi gitu. Nah kalau parodi itu gimana menurut? Kalau parodi itu saya juga sebenarnya kurang setuju. Karena parodi itu tidak tepat juga. Tapi kalau dibilang bahwa itu tidak menyinggung Agus, ya oke-oke saja sih, karena memang di situ juga tidak ada mention siapapun ya. Saya juga setuju. Jadi kalau dibicarakan secara hukum apakah itu bisa masuk ke dalam unsur, menurut saya ya orang awam ya, menurut saya kurang bisa. Karena tidak ada objek yang jelas. Tapi kalau ditanya dengan kondisi yang sekarang, itu pasti akan menjadi sentimen negatif juga untuk pihak Novi gitu. Karena kesannya kurang tepat aja. Tapi kalau ditanya sama ego kita nih, ego ya, kalau ditanya ego pasti kita seneng gitu ya. Karena kan emang udah kesel gitu. Jadi kalau dilihat dari beberapa perspektif, kalau saran saya sih sebenarnya ya sudahlah, karena sudah terjadi. Lagi pula juga Novi juga sudah mengambil sikap, Yolo juga sudah mengambil sikap, dan menurut saya sudah cukup. Tapi Alvin Lim meminta Tenovi untuk belajar hukum, belajar bahasa gitu. Maksudnya Densu melihat itu gimana sih kalau Densu? Kayak belajar lagi deh lu bahasa Indonesia, karena kan dia bahasanya mempertanyakan bukan pernyataan gitu. Bahasanya Oh Alvin Lim. itu ya, untuk narasi itu ya. Oh itu urusan mereka ya. Kecuali kalau saya yang disuruh belajar harus saya jawab gitu. Itu aja sih. Tapi melihat Agus sendiri menjadi sebagai alat nggak sih Bang Dan Densu? sekarang Bang Eva justru lebih kalem nih. Malah lebih kalem Bang Eva sekarang. Iya. Gimana? Rasa kasihan juga menurut sih Kodensu. Bang Saya Agus. curiga kalau Eva kalem. Apa tuh? Ada udang di belik batu biasanya. Karena tidak seperti biasanya. Dia kan aslinya tidak begitu ya. Jangan-jangan dia udah punya kasus baru ya. Oh, nggak tahu sih ya. Iya. Atau dia mau bersembunyi di belakang batu. Bisa jadi. Tapi kasihan nggak sih Bang sama Agus ya? Jadi kayak alat gitu loh. Kasihan. Saya kasihan. Tapi saya kan sering bilang, bagaimana ya? Ini kan tidak bisa kita cuma bilang kasihan, tapi orangnya sendiri tidak mengambil sikap. Kayak lu punya teman, tiap hari lu kasih tahu, udah cowok lu tuh nggak bener, tapi dia nggak mau denger. Ya lu mau gimana, pasti ya udah biarin aja, kena batunya dulu, baru dia akan ngerti, kan gitu. Ya gitu aja. Oke. Kodensu, tapi menurut Kodensu gimana sih perseteruan yang soal update yang Kemensos, ada update gak? Kemensos ada update dari saya, tapi masih belum pasti bahwa dalam waktu seminggu ke depan Kemensos akan memanggil semua pihak. Tapi belum valid ya. Saya baru mendengar isu doang. Jadi saya masih menunggu kebenaran daripada info yang saya dapat. Itu doang. Berarti ini kan sudah ada perdamaian ya. Akan mencabut laporan nggak Bang? Siapa? Udah fix laporan. Bang Farhad sih kemarin ngirimin saya surat penarikan laporan terhadap saya. Tapi kepada Novi saya nggak tahu. Mungkin tanya sama Novi. Berarti laporan Abang terhadap Bang Farhad juga sudah dicabut di Polda. Terakhir sih saya cek belum ya. Terakhir saya cek belum. Nanti saya cek. Kodensu, karena si Novi diminta si Alvin Lim untuk belajar bahasa dan hukum segala macam, akhirnya Tenovi untuk laporannya Alvin Lim itu menghadirkan saksi ahli. Menurut Kodensu gimana? Ya. Dengan tepat nggak sih mungkin langkahnya Tenovi dan? Iya perlu, karena kalau bicara pasal yang dilaporkan sebagai ahli hukum saya Deddy Sumargo sarjana hukum belum lulus. Saya melihat pasal-pasal yang dilaporkan ini harus dilihat dari saksi ahli nanti. Saksi ahli ini akan menjadi kunci untuk mempidanakan atau mendakwakan si orang yang dilaporkan. Karena permainannya itu di pusaran kata-kata, gitu kan. Sebagai seorang sarjana hukum belum lulus ya. Kodensu, ini berujung Alvin Lim sama Bang Hotman saling sindir, gimana sih menurut Tahu-tahu Kodensu? aja. Iya. Menurut Saling sindir. Hotman Saling sama sindir, Alvin, ya. iya saling Hotman sindir, sama terus Alvin. sindirannya lumayan tajam lah Tajam gitu. lah. Biasa itu. Dalam Iya, dunia benar. persilatan biasa. Yang penting jangan ke personal lah. Nah tapi kan sekarang ini sudah bawa ke personal. Iya, itu kan jadi personal. Yang offside. Menyayangkan nggak sih Bang seorang pengacara berbicara seperti itu di sosial media? Oh, bukan hanya untuk satu personal, untuk semua personal saya menyayangkan. Jadi saya tidak mau dibenturkan untuk satu personal. Tapi untuk general personal, siapapun itu, mau statusnya pengacara, dokter atau siapapun yang berbicara dengan konteks seperti itu, saya menyayangkan. Karena tidak bagus dilihatnya. Orang tua bisa marah.
Bang, lalu sebenarnya uang itu bagaimana Bang? Uang donasi Uang. apakah masih di Kemensos kan? Kau harus tanya pada donatur, karena saya dengar donatur punya ancang-ancang berbahaya ini. Oh, apa tuh? Kau tanya sama mereka. Saya juga kemarin baru update, tapi update-nya itu karena kan mereka infoin ke saya sebagai orang yang memang juga punya keterkaitan. Saya bilang terserah. Kalau donatur bilang kasih Agus, kasih Agus. Donatur bilang mau tidak kasih Agus, ya tidak kasih Agus, kan donatur yang punya uang itu. Jadi kok pergi tanya donatur itu mau dibawa kemana itu? Saya dengar serem juga itu. Moga-moga nggak terjadi. Kalau terjadi kasihan. Bang, mungkin untuk laporan untuk perdamaian sama Bang Farhad setelah pertemuan Kemensos itu ada komunikasi lagi nggak Bang? Sama siapa? Sama Bang Farhad. Dia ada WA saya. Dia ada WA saya belum balas. Bunyinya apa nih? Bunyinya terima kasih suhu kan. Dia suka emoticon gitu. Menjadi lebih kalem juga nih Bang setelah perdamaian. Lebih ganteng dia. Lebih ganteng sekarang. Aku kalau lihat auranya sekarang enak gitu, segar gitu. Emang kemarin gimana? Kurang tidur kalau kemarin. Mukanya sumpek. Lalu wartawan gimana? Iya sih. Kasihan juga dia. Tapi berarti belum cabut laporan. Belum diet ya. Belum cabut laporan juga antara Bang Densu dan Bang Farhad. Bang Farhad udah cabut laporan. Berarti Bang Kayaknya ya. Gua nggak tahu. Gua tuh nggak pernah percaya sama dia. Sebelum gue lihat buktinya. Tapi apa sih yang membuat Bang Densu belum cabut laporan setelah dinyatakan berdamai kemarin di Kemensos? Karena gue belum percaya sama dia. Jadi gue udah bilang, gue tuh kalau ngomong satu-satu, Bang Farhad itu buat gue dia pasti orang baik lah. Cuman gue tidak percaya kalau dia, gue belum lihat dia benar-benar gue belum lihat dia, nggak percaya gue. Soalnya dia kalau ngomong gitu suka sebentar begitu, suka begitu. Bukan gue meremehkan dia. Ini menurut fakta yang gue punya subjektif aja. Jadi gue tungguin nih omongan dia kejadian nggak gitu doang. Oh, nunggu fisiknya juga ya? Iyalah, sama-sama enak lah. Kemarin juga si Olive ternyata sudah diperiksa menjadi saksi. Seperti apa mungkin? Ya nggak apa-apa, itu prosedur biasa aja, nggak ada gimana-gimana. Oke, Udah ya? pesan untuk Bang Farhad dulu. Pesan untuk Bang Farhad, sehat-sehat selalu. Bang Farhad sekarang udah lebih segar, bagus, OTW lebih oke lagi lah. Terus kurang-kurangin lah, apalagi namanya emosi-emosi di story, sama ganti background, jangan pink terus. Bolehlah warna lain. Kasihan warna lain itu kadang-kadang dia iri loh, dia pengen ungu, ya kan, ungu ya. Terus buat Novi, mohon maaf dengan statementnya Bang Densu tadi mengenai konten yang saya juga sebenarnya menyayangkan juga, tapi bukan berarti saya menghilangkan dukungan buat kamu untuk bisa menyelesaikan masalah donasi ini dengan baik, enggak kok. Dan juga saya juga tidak menghilangkan dukungan saya untuk Agus supaya dia juga jangan dihujat lagi. Kemudian dia lebih fokus pada pengobatan dia dan kebutuhan dia yang lain, jangan terus-terusan berurusan dengan masalah hukum. Dan untuk semua pihak, ini mungkin wawancara saya terakhir yang akan saya bicara Pesan untuk Alvin dulu juga. Pesan Oh untuk iya, Alvin untuk Bang Alvin segera cepat sembuh, karena saya dengar beliau mau ke luar negeri 2 bulan untuk berobat. Setahu saya dia sering ke luar negeri berobat kalau ada kondisi-kondisi kritis, ya. Katanya itu saya. untuk ngasih ginjalnya dengan salah Iya. satu ginjalnya di sukarela, gimana? Betul, saya dengar begitu dan semoga segera sembuh. Karena saya juga khawatir dengan kesehatan Bang Alvin, jangan sampai Bang Alvin dia kesehatannya rusak gara-gara kasus ini. Gitu. Lebih penting kesehatan lah daripada ngurusin kasus ini jadi ribet gitu. Dan untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus. Kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Artinya memang 2025 membuka lembaran baru. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau kecampur. Kalau mau damai, datang ke saya. Bang harus berstatement lagi ya. Tidak mau, kecuali mau berdamai boleh. Sini.